Inilah review dari Light Novel 86. Untuk bagian cover depannya ini, kita bisa melihat ilustrasi dari dua karakter, yaitu Lena dan Sin. Lalu pada tengahnya ada judul dari light novelnya, yaitu 86. Di bawahnya ada subjudulnya, episode 1 86. Di bawahnya lagi ada penulisnya, Sato Asato, ilustrasinya Shirabi, dan mechanical desainnya OneFor. Pada pojok atas ada logo penerbitnya, Clapper. Untuk bagian spine-nya di samping biasa ada logo Clapper, lalu judulnya 86, subjudul episode 1 86, lalu penulisnya. Pada bagian belakang ada informasi dari penerbit, terus ada logo dari Republik Sun Magnolia, dan juga sinopsisnya. Nah, kita buka bagian dalamnya. Nah, pada bagian dalamnya ini terdapat beberapa halaman warna. Mulai dari halaman pertamanya ini, sama seperti halaman covernya. Informasinya ada judul, subjudul, lalu ada penulis. Halaman selanjutnya ada informasi umum tentang mechanical design dari drone Republik Sun Magnolia, yaitu M1A4 Juggernaut. Bisa dilihat informasinya, specsnya. Lalu di sini ada halaman warna berlipatnya, sama seperti versi dari Jepangnya dan Inggrisnya, yaitu halaman berlipat. Nah, di sini ada ilustrasi dari Skuadron Pertahanan Pertama Distrik Tempur 1 Front Timur, yaitu Spearhead. Karakter 86 yang berperan pada cerita ini yaitu ada Theo, Kaie, Raiden, Daiya, Haruto, Anju, Kurena, dan di sini pada pojok ada informasi umum tentang 86. Semuanya dalam bahasa Indonesia ya. Nah, di bagian belakangnya juga ada sedikit informasi untuk karakter Lena dan Sin. Lena itu nama lengkapnya adalah Polydena Milize, seorang mayor yang berusia 16 tahun yang mengendalikan para 86. Lalu di sini ada Sin dengan nama lengkapnya yaitu Shinei no Zen, yaitu pemuda dari distrik 86 alias 86 yang bertugas sebagai kapten skuadron tempur Spearhead. Nama personalnya yaitu Undertaker. Nah, masih ada lagi ke bawahnya ini. Mereka berdua berjuang dalam medan tempur masing-masing. Sang pemudi bersama air mata dan sang pemuda bersama kematian, tanpa pernah mengetahui rupa satu sama lain. Nah, di dalamnya juga masih ada ilustrasi lagi. Mari kita lihat. Nah, ini ilustrasi Lena yang sedang menggunakan alat komunikasi para raid. Selain ilustrasi juga kita disediakan sebuah peta dari Republik Sun Magnolia. Nah, di sini distrik 1, terus 85 distrik Republik,
lalu ada tembok benteng raksasa atau Grand Moor, lalu sekitar 120 km terdapat pangkalan skuadron pertahanan pertama Spearhead. Jadi jarak antara Lena dan Shin itu lebih dari 120 km. Di depannya itu masih ada wilayah kekuasaan Legion. Nah, juga ada informasi umum mengenai drone Legion. Ada beberapa jenis yang bisa kalian baca nanti. Lagi. Dan ilustrasi ini. Kekurangan dari cetakan yang Indonesia itu yaitu terlalu gelap. Nah, ilustrasinya itu dibikin lebih gelap, jadi pada ilustrasi khususnya ilustrasi yang ini tidak terlihat gaunnya Lena. Bisa dibandingkan dengan versi Inggrisnya atau versi Jepangnya yang lebih tampak jelas untuk gaun Lena ini. Nah, ini juga ada informasi drone yang berbahaya. Untuk total halaman kita lihat di akhir. Ini 397, 398, 399, 400. Jadi ada 400 halaman total secara kasarnya pada volume pertama ini untuk versi Indonesianya. Nah, 400 halaman ini berisikan sebuah prolog, lalu isi ceritanya ada 7 bab dan 2 epilog. Ini epilog pertama dan ini epilog kedua. Nah, sekarang bagian ceritanya. 86 ini adalah sebuah light novel genre action, war, mecha, militer, konflik, rasis, dan diskriminasi yang dilakukan oleh ras Alba terhadap ras Colorata. Ras Alba itu apa? Kita lihat di sini. Mana penjelasannya? Nih. Ada penjelasannya di kaki buku. Ras Alba ditulis dengan kanji bermakna kelompok ras putih, yaitu ras yang seperti Lena, memiliki rambut putih. Nah, untuk ras Colorata ditulis dengan kanji bermakna ras berwarna. Jadi rambutnya tuh berwarna-warna. Seperti di sini ada Aquila, kelompok ras hitam, Aurata, kelompok ras emas, Rubella, kelompok ras merah, dan Caerulea, kelompok ras biru. Nih, kita bisa lihat di sini. Ilustrasi pertama, pada 86 itu memiliki rambut yang berwarna-warna. Ada yang emas, hitam, merah, dan biru. Nah, jadi ceritanya itu tentang rasisme yang dilakukan oleh ras Alba terhadap ras Colorata. Pada awalnya mereka memiliki kedudukan hak yang sama. Akan tetapi, setelah pemerintah ras Alba yang rasis menyerang, semua berubah. Ras Colorata dipaksa untuk tidak memiliki hak-hak asasi manusia, tidak dianggap sebagai manusia, dan dipaksa untuk bertempur melawan para Legion.
Jadi ras Alba itu rasis. Ceritanya sendiri dimulai ketika Lena, seorang mayor muda, dipindah tugaskan untuk menjadi handler yang mengomando skuadron pertahanan pertama Distrik Timur 1 Front Timur, Spearhead. Skuadron pertahanan pertama ini yaitu skuadron terkuat yang menjadi ujung tombak pertahanan Republik San Magnolia. Berbeda dengan ras Alba lainnya, Lena ini merasakan simpati terhadap para 86. Dengan rasa simpati tersebut, Lena berusaha untuk membongkar rahasia gelap dari Republik San Magnolia dan berusaha untuk lebih dekat dengan para 86. Begitu cerita yang disampaikan pada volume pertama ini. Jadi apakah ini worth it untuk kalian beli? Kelebihannya itu ceritanya yang lebih mendalam. Jika kalian tahu 86 dari menonton anime, di sini kalian akan disuguhkan cerita yang lebih mendalam lagi. Selain itu, jika kalian suka cerita action, war, mecha, military, nah kalian harus mencoba light novel ini. Saya sendiri sangat suka dengan cerita yang disediakan dari 86 ini. Selain itu, kelebihannya itu pada ilustrasinya yang sangat cantik, bagus. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana kecantikan dari Lena pada ilustrasi ini. Nah, kelebihan yang lainnya yaitu pada terjemahannya yang bagus, menurut saya enak dibaca, enjoy ketika membacanya. Ketika ada kata-kata yang tidak dimengerti juga, kalian bisa lihat di kaki buku dijelaskan untuk kata-kata yang tidak dimengertinya. Untuk kekurangannya ada beberapa juga, seperti pada pencetakannya itu terlalu hitam pada cetakan ilustrasinya, sehingga tidak terlihat nih gaunnya. Lalu juga yang kurang saya rasakan tuh pada bagian sampingnya, yaitu bagian spine, dimana ini terasa kosong atau hampa. Berbeda dengan versi yang Inggrisnya atau Jepangnya. Untuk yang Jepangnya itu putih dengan kotak merah. Sebenarnya polos juga, tetapi lebih terlihat cukup rame daripada yang ini. Untuk bahasa Indonesia itu minim, hanya ada logo penerbit, logo judul, subjudul, juga penulis. Dan juga fontnya itu saya rasa ini terlalu kecil, jadi ketika dipajang di rak buku itu, jika sudah ada banyak volumenya, seperti kurang terlihat ini apakah ini volume pertama, volume kedua mana, volume 3. Untuk versi bahasa Inggrisnya sendiri menggunakan latar yang warna hitam, lalu ada 86, ada juga gambar dari covernya. Kalau untuk volume pertama itu gambar dari scene ini, potong, tempel di samping, jadi lebih bagus kelihatannya, lebih rame. Kalau dipajang di rak buku itu terlihat bagusnya. Lalu untuk nomornya juga versi Inggrisnya itu lebih jelas ya. Untuk ini yang versi Indonesia episode 1 86, fontnya itu kecil, jadi kalau dilihat dari jauh kurang kelihatan. Nah, mungkin itu untuk kekurangannya. Juga tidak ada pembatas buku. Nah, di sini
Kalian bisa menggunakan pembatas buku lain atau bisa membuatnya seperti saya. Saya buat pembatas buku khusus untuk light novel 86 ini. Nah, mungkin ini review dari light novel 86, sebuah mahakarya yang akhirnya bisa diterbitkan versi Indonesianya. Semoga tetap dilancarkan terbitnya light novel ini hingga tamat.